berperkara kehidupan kami. Kami percaya firman-Nya akan sebentar akan kami dengar Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya di dalamnya ada kemuliaan, ada kuasa, ada kemenangan, bahkan ada segala sesuatu hal yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba-Mu di hadapan Tuhan hanya ingin Allah hidup yang benar dan yang sempurna kamu bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Nah, saudara, pekan kemarin saya berbicara banyak hal tentang mentalitas anak Allah. Ya, harus saya skip dulu dan saya akan lanjutkan di tahun 2022. Mentalitas anak Allah ini sudah sampai dalam session ke-8. Masih banyak lagi yang saya ingin sampaikan. Dalam bulan ini saya mau berbicara banyak hal tentang the given, pemberian, atau yang saya lebih enak katanya ada titipan. Kalau diberikan segala sesuatu yang sudah kita punya, tetapi kalau dititipkan segala sesuatu yang diberikan atas hidup kita yang kemungkinan besar bukan menjadi milik kita. Karena saya percaya bahwa life is a gift. Kehidupan adalah suatu titipan, suatu pemberian dari Tuhan. Penting bagi saudara dan saya untuk mengerti arti hidup. Untuk apa saudara dan saya hidup? Destination, tujuan hidup. Karena saya percaya orang yang tidak punya destination, yang tidak mengerti arti kehidupannya, dia akan hidup tetapi dia tidak hidup. Sebenarnya dia adalah mati. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui arti kehidupan dia seperti apa. Dia tidak tahu tujuan hidup dia, destination hidup di dalam dunia ini seperti apa. Karena kalau saya merayakan suatu pertanyaan, apa arti kehidupan? Wah, ini akan sangat panjang sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan buat saudara dan saya hari ini. Ada tujuan atau destination hidup dan bertahan hidup oleh karena hidup kita hari ini. Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan hanya untuk memenuhi bumi, tetapi saya percaya bahwa ada destination, ada tujuan di balik penciptaan yang Allah ciptakan Adam dan Hawa. Tahun 2007 saya pernah punya satu khotbah 5 hal yang hilang di dalam diri Adam dan Hawa. Saya tidak akan bahas, saya cuma mengulas saja. Pada waktu dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, ya ada 5 hal yang hilang dalam diri Adam dan juga Hawa. Yang pertama, dia hilang posisi sebagai anak Allah. Yang kedua, dia hilang kuasa untuk menguasai. Yang ketiga, dia hilang kemuliaan untuk memasuki rencana Tuhan. Yang keempat, dia hilang komunikasi untuk berkomunikasi 2 arah kepada Allah. Yang kelima, dia hilang rasa malu karena dosa yang dia perbuat. Jadi ada 5 hal yang hilang di dalam diri Adam dan Hawa. Di balik 5 hal ini, Adam dan Hawa kehilangan kuasa untuk menikmati. Kenapa? Karena Taman Eden diciptakan sama Allah, diberikan sama Allah, dititipkan sama Allah kepada Adam dan Hawa untuk supaya Adam dan Hawa bisa menikmati. Sampai detik hari ini banyak orang Kristen yang tidak punya kuasa untuk menikmati. Ini penting sekali dalam hidup kita. Dia hidup, dia punya segalanya, tetapi dia nggak punya kuasa untuk menikmati. Yes, dia punya uang, bahkan uangnya banyak, depositonya banyak, sahamnya banyak, tetapi dia tidak punya kuasa untuk menikmati semua apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan dia. Ada orang Kristen, orang ini sudah sangat tua. Saya tanya, ya, Om ini kerja untuk apa? Oh iya, saya kerja supaya saya punya uang yang banyak katanya. Habis Om udah punya uang yang banyak tuh gimana? Saya akan kerja lagi supaya menghasilkan uang lebih banyak lagi kata dia. Om tidak beli baju. Untuk apa sih baju? Maaf, pada waktu dia ketemu sama saya, dia cuma pakai singlet. Padahal maaf, dia ada salah satu orang pemasok dari Jogja, departemen store yang ada di Bandung. Waduh, kalau mau dibilang miliaran kelihatannya 10-15 miliar mungkin dia punya. Tapi saat itu ketemu sama saya pakai celana pendek dan bajunya baju singlet. Sorry aja, saudara. Makannya apa? Makannya sayur sop yang dia beli, maaf, di warteg yang harganya cuma goceng udah dapat nasi. Bayangin, hebat ya. Dia nggak punya kuasa untuk menikmati. Yang menikmati siapa? Yang menikmati nanti anak-anaknya. Oh bagus sih.
Tapi anak-anaknya saya percaya juga pasti tidak akan menikmati juga. Yang akan menikmati siapa? Yang akan menikmati nanti dokter, rumah sakit, sampai ke rumah duka menikmati. Satu orang lagi, salah satu adalah Gracie Rich Surabaya, mungkin ya. Satu T lah dia, udahlah kita angkat. Sebelum COVID, dia mau berangkat ke Bali kalau saya tidak salah. Sebelum COVID, ada 4 orang, suami istri sama ada 2 anaknya. Istrinya ini, dia tidak pernah mau pergi kalau tidak naik Lion. Dia punya uang banyak. Anaknya pesan Garuda, refund. Kenapa? Saya maunya Lion. Dia maunya paling murah, termurah. Kalau tidak Lion, dia nggak mau pergi. Ngambek, apalagi SQ, aduh ngambek lagi itu. Maunya cuma Lion top, yang paling murah dan yang termurah. Padahal duitnya banyaknya luar biasa. Nah, saudara nggak bisa menikmati. Yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah suatu kuasa untuk saudara harus menikmati semua apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ayo kita harus menikmati semua. Apa yang dicari sama orang dunia, apa yang dicari sama orang hari-hari ini, saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya yang dicari cuma satu, kertas. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Ini adalah kehidupan dunia. Tinggal dalam dunia ini untuk bekerja, untuk berdagang, serta mendapatkan untung, serta mendapatkan uang. Jadi yang dicari dalam dunia ini adalah bukan tujuan Allah yang semulanya untuk kuasa untuk menikmati Taman Eden, untuk kuasa menikmati apa yang sudah Tuhan titipkan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang. Berbicara kertas. Apa yang manusia cari hari ini? Kertas. Kita kalau kehilangan uang, aduh kenapa sih bisa hilang? Itu 500.000 lagi. Merasa tidak enak dalam hatinya kita karena kita kehilangan uang. Nah, di balik kertas uang ini menghasilkan kertas-kertas lagi yang lainnya. Contohnya adalah saham, obligasi, kertas juga. Itu kalau hilang, waduh, kita nggak bisa tidur. Bukan hanya itu saja, sertifikat rumah juga kertas, akte jual beli juga kertas, semuanya kertas. Berarti pada dasarnya benda berharga yang kita punya semuanya adalah kertas. Termasuk mobil kita, termasuk rumah kita adalah kertas. Dan yang kita pertahankan saat ini adalah kertas. Dan orang bisa bunuh-bunuhan karena kertas. Karena duitnya dibawa kabur, kertasnya dibawa kabur, dia bisa bacok orang. Sengketa di pengadilan karena apa? Kertas. Anda memperebutkan apa sih? Memperebutkan kertas, keputusan pengadilan, kertas lagi. Tujuan Allahnya udah berbeda. Tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya ada supaya saudara dan saya bisa menikmati. Kenapa? Karena hidup ada suatu titipan. Saya layanin orang yang meninggal, tidak pernah sampai detik hari ini kertas yang dia punya, bentuknya apapun juga, entah itu akta jual beli, entah itu sertifikat, entah itu uang, entah itu apapun juga, ada di peti mati. Yang ada cuma apa? Cuma baju. Bajunya berapa sih? Kalau orang yang udah meninggal, anggaplah 500.000, mungkin pakai jas lah dia lah, 1 juta lah jasnya lah. Sepatu, gopel lah, bagian dari kertas yang murah. Padahal dia meninggalkan kertasnya sangat banyak sekali. Ternyata terbatas, gak bisa dimasukin semua kertas-kertas yang kita punya. Orang-orang hari ini gara-gara kertas, adik sama kakak jadi pisah, suami istri pisah, gereja juga sengketa gara-gara kertas. Padahal semua apa yang kita lihat di dalam dunia ini tidak ada satu yang kekal. Kemarin gedung cyber kebakaran, itu menandakan satu hal, tidak kekal semuanya. Itu data-data banyaknya luar biasa. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa data itu akan safety, data itu akan aman. Kita ada di safety box pun, jangan kita ngira bahwa oh Pak, saya aman pas bilang, oh no, tidak ada satupun yang aman. Kenapa? Karena di dalam dunia ini tidak kekal. Ayat yang ke-14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada orang yang tahu? Kalau ada orang yang tahu hebat. Maka itu maaf, mau dia peramal ulung, orang hebat Pak, anak indigo Pak, bisa mengerti masa depan, omong kosong. Firman Tuhan bilang, sedangkan kamu
tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan tidak ada yang bisa memastikan juga bahwa besok masih ada. Mungkin juga hari ini adalah korban terakhir saya. Kenapa enggak? Kita jangan pernah bangga bahwa pas saya akan hidup 120 tahun omong kosong semuanya. 90 tahun omong kosong, 80 tahun omong kosong. Besok kita mau mati, besok kita nggak ada lagi. Kita tidak pernah tahu. Maka itu hari ini, apa yang ada saat ini yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, jaga, nikmatin semuanya. Kita tidak pernah tahu esok seperti apa. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu hidup kita ini firman Tuhan bilang adalah seperti uap yang saat ini ada, kita bisa lihat ada panasnya, ada uapnya, yang saat ini kamu lihat sebentar tidak ada lagi. Itulah arti hidup kita. Berarti maaf, tidak ada yang kekal di dalam hidup kita. Apapun juga tidak ada yang kekal, termasuk menangis tidak kekal. Kenapa? Karena ada stopnya. Termasuk sakit penyakit tidak kekal. Kenapa? Karena pasti ada berhentinya sakit itu. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya kemuliaan Tuhan. Maka itu kita ada kehidupan yang kekal. Kalau kita tahu tidak kekal, berarti apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kita harus jaga. Dan nanti kalau Tuhan mau mengambilnya, silakan ambil. Kenapa? Karena orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapa di sini yang tidak mungkin mati? Pak, mati artinya apa, Pak? Meninggal dunia. Bagi orang Kristen saya mau katakan, mati artinya bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Saudara dan saya pada waktu mati, saudara dan saya meninggalkan dunia ini bisa menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Meninggalkan kehidupan ini, apa yang kau tinggalkan? Yang kau tinggalkan adalah kertas-kertas kau tinggalkan. Bisa dibawa gak sih? Gak bisa dibawa. Sorga tidak mengenal rupiah dan juga dolar. Kenapa? Karena maaf, lantainya pun emas. Mau buat apa? Kita tinggalkan semuanya. Apa yang kita tinggalkan sih? Oh, semuanya, seluruhnya. Pada waktu saatnya tiba, yaitu kematian, kita tidak pernah bisa membawa apapun. Gak bisa bawa apapun juga. Punya mobil, punya rumah, punya jalanan sekalipun juga, bersyukurlah. Karena arti hidup kita ada di tangannya Tuhan. Kalau saat ini kita hidup, itu karena Tuhan hidup di dalam hidupnya kita. Apakah arti kehidupan ini? Mazmur 127 ayat yang kedua mengatakan bahwa sia-sia kamu bangun pagi dan juga duduk jauh-jauh malam. Banyak orang yang bangunnya pagi, habis itu tidurnya malam. Untuk apa? Untuk ngurusin kertas. Notanya banyak, Pak. Yes, notanya banyak. Duitnya banyak, Pak. Yes, duitnya banyak. Selesai itu, mau beli apa? Oh, kapal pesiar, Pak. Supaya bisa naik kapal pesiar, Pak. Yes. Bisa dibawa. Apa yang kita punya hari ini, tidak ada yang pernah kita bisa bawa. Apa arti hidup kita? Langkah demi langkah dalam hidup kita, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan tetap di dalam langkah yang baik. Karena saya percaya bahwa hidup ada suatu misteri. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah juga. Ibrani 9 ke-27 sampai ayat ke-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya berapa? 1 kali. Kalau orang yang bilang, oh Pak, saya mati 2 kali, Pak, hebat. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi saya percaya bahwa hidup kita akan mengalami satu hal, adalah kematian. Yang kita tidak pernah tahu kematian ini. Kematian adalah suatu misteri dalam hidup kita. Pendeta hebat sekalipun juga tidak pernah bisa mengetahui kematian dia kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa saat ini juga. Kita tidak pernah tahu, tetapi kita tahu kita pasti mati. Ayat ke-28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa itu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Untuk menganugerahkan, untuk menitipkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Firman Tuhan bilang bahwa kita semua pasti mati, tetapi ada suatu titipan, ada suatu anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan untuk saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Saya percaya keselamatan di dalam Kristus dititipkan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Jadi keselamatan dititipkan sama Tuhan. Kenapa? Kalau dititipkan, suatu saat nanti, kalau maaf, saudara tidak butuh dari kita. Karena banyak orang yang tidak butuh keselamatan juga. Di TikTok luar biasa.
Pendeta luar biasa, masih muda-muda ya, akhirnya jadi kiai. Dititipkan keselamatan dan tidak butuh balikin lah. Sedih saya. Maka itu saya lebih suka dengan kata dititipkan. Keselamatan dititipkan. Jadi semua hidup kita adalah titipan dari Tuhan. Saya dititipkan Tuhan hidup saya ini melalui orang tua saya. Orang tua saya dititipkan saya dari Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah titipan demi titipan. Termasuk hal-hal yang tidak pernah bisa kita pilih. Ini titipan dari Tuhan juga. Ada 10 pilihan yang tidak pernah kita bisa pilih pada waktu kita dititipkan sama Tuhan. Semua hal kita bisa pilih. Tapi ada 10 hal yang saya ingin bagikan bahwa yang kita tidak pernah bisa pilih dalam hidup kita. Yang pertama adalah kelahiran. Maaf, kalau disuruh milih Pak lahir atau tidak, tidak lahir. Tapi kalau lahir Pak, kalau lahir udah dengar firman untuk Kristus. Anaknya Yunel, ini yang ada di dalam kandungan dia, tidak pernah bisa memilih kapan dia mau dilahirkan. Mama, saya gak mau lahir. Gak mau lahirnya bulan November, bulan Desember. Saya mau lahirnya bulan Januari. Gak ada yang bisa memilih. Kelahiran tidak pernah bisa kita pilih, meskipun dia orang berada dan dia orang kaya. Ada yang bisa memilih kelahiran? Oh, tidak bisa. Yang kedua, kita tidak pernah bisa memilih tentang urutan kelahiran. Saya anak pertama. Saya maunya kalau bisa pilih anak terakhir. Kenapa? Karena kalau anak terakhir saya masih punya cici, saya masih punya koko. Kalau ada apa-apa saya tinggal ngadu sama cici sama koko saya. Tapi saya anak pertama, saya nggak bisa pilih itu. Mama jangan saya dulu, Ma. Si Dede dulu aja, Ma. Saya nanti aja. Gak bisa kita pilih. Urutan kelahiran tidak pernah bisa kita pilih. Yang ketiga, kita tidak pernah bisa pilih nama. Ada yang bisa pilih nama? Gak ada. Dinamain apapun juga dia terima. Dinamain Christine dia terima. Dinamain Ucok dia terima. Dinamain Pak Ijo dia terima. Dinamain siapapun juga dia terima. Mau nama belakangnya siapapun juga dia terima. Kenapa? Dia gak pernah bisa pilih nama. Yang keempat, tidak pernah bisa memilih jenis kelamin. Mas, saya mau jenis kelaminnya laki-laki aja, tidak pernah bisa kita pilih. Tiba-tiba saat Tuhan titipkan dalam hidup kita, Tuhan takdirkan Anda menjadi pria, Anda menjadi laki-laki, Anda menjadi wanita, menjadi perempuan. Tidak pernah bisa kita pilih. Maka itu banyak orang hari ini transgender, LGBT. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kok jadi perempuan lebih enak daripada jadi cowok. Jadi cowok kok lebih enak daripada jadi perempuan. Akhirnya dia memindahkan kodrat yang sudah ada. Yang kelima, ras, suku, dan bahasa tidak pernah bisa kita pilih. Cina saya, cokit, kulitnya ya putih lah. Kalau orang pribumi kulitnya agak coklat-coklat hitam. Nah, yang pribumi maaf, mau jadi cokit, nyuntik dia. Nyuntik apa? Nyuntik putih. Ternyata pigmen bisa disuntik. Ada orang yang lahir benar-benar Jawa, maaf, dia bisa bahasa Indonesia, tapi Jawanya medok luar biasa. Kenapa? Kodrat tidak pernah bisa kita pilih. Harus apa? Terima semuanya. Yang keenam, kita tidak pernah bisa memilih orang tua kita. Orang tua kita si A, si B, kita tidak pernah bisa pilih. Orang tua kita jahat atau buruk, kita tidak pernah bisa pilih. Orang tua kita baik, tidak pernah kita bisa pilih. Mereka semua kaya miskin tidak pernah bisa kita pilih. Saya mau supaya jadi anak Bill Gates aja, yes. Semua orang mau. Bill Gates enak. Bill Gates yang kagak mau punya anak kita, orang terkaya luar biasa. Kita tidak pernah bisa pilih orang tua kita. Jadi apa? Harus terima. Yang ketujuh, kita tidak pernah bisa pilih saudara kandung kita. Pak, kenapa si Alyong sih, Pak? Mendingan si Arman. Arman lebih baik, Pak. Ya, rese, kesel, nyebelin. Kadang-kadang juga membantu kita juga. Tidak pernah bisa kita pilih semuanya. Jadi apa? Anda harus terima. Yang kedelapan, ini yang penting. Fisik kita tidak pernah bisa pilih. Bulu matanya tebal, nggak pernah bisa kita pilih. Ada orang yang maaf rambutnya ikal, aduh kurang bagus ikal, harusnya lurus biar nggak pernah kita bisa pilih. Dilurusin, dibonding lagi, tetap aja kribo lagi, tetap aja nggak pernah bisa kita pilih. Fisik kita, muka kita tidak pernah bisa kita pilih. Termasuk kuping kita nih, nggak pernah bisa kita pilih. Kuping saya kayak Star Trek, kuping orang beda-beda. Yang Star Trek mau jadi normal. Tapi yang orang normal, kupingnya Besar Andri bagus, saya mau seperti kupingnya Besar Andri. Kenapa? Rumput tetangga biasanya lebih hijau. Kamu matanya bagus ya, bolanya agak-agak biru ya.
Kita mau seperti dia mau seperti kita juga. Kamu hebat juga ya. Main komputer luar biasa, tapi mata ini masih terang sekali saya. Saya ini main komputer dari SD sampai detik hari ini. Bukan jarak 30 cm. Saya lebih radiasi pasti nempel. Tapi satu hal, pas lagi ada yang namanya software gratis 3 kali ada di sekolah, saya ditolak. Kenapa? Mata bapak bagus, tolak saya. Sampai detik hari ini mata saya bagus. Padahal apa? Radiasi komputer luar biasa sekali. Justru saya maunya pakai software. Bayangin tuh, rumput tetangga lebih indah. Saya juga maunya pakai kacamata, keren loh, pakai kacamata loh. Mata saya masih awas gitu loh. Nah, yang pakai kacamata maunya nggak pakai kacamata. Bersyukurlah hari ini tidak pernah bisa pilih, termasuk fisik kita ini. Saya maunya tinggi gede Pak, bukan 160, 165, saya maunya 180. Yang 180 juga maunya 165 aja. Kenapa? Kadang-kadang kena jedot dia juga. Yang tinggi mau pendek, yang pendek mau tinggi. Inilah hidup kita yang kita tidak pernah bisa pilih. Yang ke-9, kita tidak pernah bisa pilih cacat fisik dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak punya cacat fisik? Hebat semua ini. Anda yakin Anda nggak punya cacat fisik? Fisikmu nggak cacat. Saudara maaf, cacat fisik berbicara tentang kekurangan di dalam kehidupan kita. Kita pasti punya cacat fisik. Mau saya buktikan, antara kaki kanan sama kaki kiri tidak pernah sama. Ada yang sama? Dan antara panjang tangan kanan sama panjang tangan kiri tidak pernah sama. Antara mata kanan sama mata kiri tidak pernah sama. Cacat fisik semua orang punya. Kenapa? Karena itulah kekurangan dalam hidup kita. Saya kata, SD saya tidak pernah bisa baca. Karena kalau saya baca bisa 2 jam. Ibu Budi mau ke mana? Ke pasar. Bisa sampai 2 jam itu cuma untuk baca 1 paragraf. Yes, this is cacat fisik buat saya. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan itu. Tangan kita tidak akan pernah bisa sama rata. Beda pasti beberapa menit. Kalau ada yang rata, berarti dia manusia sempurna. Mata juga sama. Coba lihat deh. Nah, maka itu make up artis mengakali. Supaya apa? Supaya semuanya sama. Tidak ada cacat fisik lagi. Cara jalan kita. Ada orang yang jalannya begini juga. Ada orang yang jalannya nunduk. Bukan hanya itu saja. Ada orang-orang pasti panggil, Dri. Cacat fisik itu. Budak juga cacat fisik. Kadang-kadang kita bilang bahwa, lu tuh gimana sih? Kagak budak lu ya? Iya sih, aku juga bingung. Daya tangkap kita berbeda dengan daya tangkap orang lain. Kenapa orang bisa bodoh? Kenapa? Karena mentalnya terganggu. Punya cacat fisik. Jadi semua kita hari ini punya cacat fisik. Maka itu kalau ada orang yang punya cacat fisiknya lebih daripada kita, dengan baik-baik bersyukurlah. Kalau hari ini kita nggak seperti itu, tapi kita juga menerima cacat fisik dalam hidup kita. Yang ke-10 adalah kematian yang kita tidak pernah bisa pilih. Dan kita tidak tahu juga saatnya kapan kematian itu ada. Kolose 3 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 10 hal tidak pernah bisa kita pilih dalam hidup kita. Pak, harus seperti apa Pak? Cuma satu, bersyukur. Banyak hal yang masih bisa kita pilih. Masih bisa pilih keadaan hidup kita. Kita masih bisa pilih hari ini usaha kita seperti apa. Kita bisa pilih semuanya. Kita masih bisa pilih hari ini teman-teman kita. Kita harus bersyukur semuanya. Tuhan terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kenapa? Karena satu hal, itu semua selalu ada di dalam hidup kita. Lahir, nama, jenis kelamin, ras, suku, bahasa, orang tua, saudara kandung, cacat fisik itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus apa? Bersyukur hari ini. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kertas-kertas yang tadi saya bilang semuanya tidak kekal. Apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, jaga, lindungi semuanya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Tuhan mau agar kita menjadi satu tubuh dengan Dia. Maka itu bersyukurlah. Kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau agar supaya
kita bersatu dengan tubuhnya melalui perjamuan Allah yang kudus. Saya percaya bahwa kita akan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Di mana saya percaya bahwa 10 hal yang tidak pernah bisa kita pilih, kita bisa menerima semuanya. Dan Tuhan akan berikan kita kemenangan demi kemenangan dalam Kristus Yesus. Yohanes 9 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, yaitu Yesus. Selama masih siang, firman Tuhan bilang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Suatu saat nanti saya percaya kita akan bertemu dengan yang namanya malam. Kita tidak pernah tahu malam itu kapan. Maaf, ketika kita bertemu dengan malam, kita akan terpisah. 10 yang tidak pernah kita bisa pilih, kita akan berpisah semua. Termasuk orang tua kita, termasuk saudara-saudara kita, termasuk maaf, cacat fisiknya kita akan meninggalkan semuanya. Termasuk jenis kelamin kita, nama kita akan tinggalkan semuanya. Mungkin bisa besok, lusa, mungkin bisa 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita tidak pernah bisa tahu. Tapi yang pasti, malam pasti akan menjemput saudara dan saya tepat pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah. Saya bersyukur sekali saya punya keluarga. Saya bersyukur sekali punya papa, punya mama. Saya bersyukur punya anak. Saya bersyukur punya saudara-saudara saya. Suatu hari nanti kita tidak bisa bertemu lagi. Kita akan meninggalkan dunia ini menuju pada kehidupan yang kekal. Saat ini masih ada papa, masih ada mama, kumpul bareng. Nikmati hidup kita. Urusan kertas maaf, tinggalkan semua. Kenapa? Karena urusan kertas itu tidak akan pernah bisa habis. Pasti akan terus ada di dalam kehidupan kita. Biarkan kertas-kertas ini kita mau menikmati bersama sama keluarga kita. Punya uang, yang masih punya kertas banyak, nikmatilah. Ada orang tuamu, ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek kita, ada saudara-saudara kita, semuanya. Ayo nikmatin, makan bareng, pergilah kita ke suatu tempat, kita refreshing semuanya. Suatu hari nanti, tidak pernah tahu datangnya malam kapan. Yang pasti, malam pasti akan menjemput kita. Di hari ini, bersyukurlah. Hidup hanya 1 kali firman Tuhan bilang, dan hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Jadi titipan buat anak saya. Saya pasti mau jaga, saya mau lindungi. Tapi anak saya pun saya tahu titipan dari Tuhan. Yang suatu hari nanti saya tidak pernah tahu, mungkin bisa diambil juga. Saya pun ada titipan dari Tuhan. Suatu hari nanti saya akan kembali kepada Tuhan. Saya tidak pernah tahu datangnya malam kapan. Tapi hari ini kalau masih ada bersama-sama dengan kita semuanya untuk merayakan Natal, yuk rayakan dengan bersyukurlah. Tidak harus berdoa. Saya percaya di akhir hidup kita tidak ada lagi yang lain. Hidup kita bagaikan yang hari ini ada, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa